warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik, Bu. Jadi di sini ada saya sehat. Sehat. Oke. Sebelum kita mulai di pembelajaran, pertama-tama Ibu akan absen dulu. Oke. Pikal. Hadir, Bu. Satriani. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Jata. Hadir Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Yolanda. Hadir, Bu. Nurlaila. Hadir, Bu. Yana. Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Bu. Jadi hadir semua. Ya. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan ke. Jadi sebelum masuk ke inti materi, Ibu sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan dapat mengetahui bagaimana definisi atau apa itu berpikir komputasional dan literasi digital. Tujuan dari pembelajaran kedua yaitu kita dapat mengidentifikasi apa-apa saja komponen yang termasuk dalam berpikir komputasional. Ketiga, kita dapat menggunakan pola pikir atau dapat berpikir secara komputasional melalui literasi digital yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada yang tahu bagaimana apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Oke, jadi untuk lebih memahami, Ibu akan jelaskan sesuai materi di sini ada berpikir komputasional dan literasi di era Indonesia modern. Jadi kita lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Definisinya yaitu berpikir komputasional merupakan suatu metode pemecahan masalah menggunakan pola pikir komputasi yang dimana ada komponen utamanya ada 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan 4. Algoritma. Dan berpikir komputasional itu memiliki suatu manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja di Indonesia. Yang kita akan bahas pertama adalah dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dekomposisi atau biasa didefinisikan adalah memecah suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, merencanakan acara sekolah. Jadi dalam acara sekolah itu ada pembentukan suatu panitia, kemudian penentuan tema suatu kegiatan, dan kemudian ada juga penyusunan anggaran dalam suatu kegiatan tersebut. Ada juga persiapan logistik atau bahan-bahan peralatannya untuk melengkapi kegiatan itu. Kemudian ada di situ setelah contohnya ada aplikasi yang termasuk konteks di Indonesia. Misalnya contohnya adalah perencanaan smart city. Kalau smart city itu kota cerdas, smart city. Jadi dia kota termasuk kota modern yang dimana-mana itu menggunakan digital. Kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini definisinya adalah mengidentifikasi kesamaan atau tren dalam suatu data. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada pola cuaca di Indonesia. Dia dapat mendeteksi suatu suhu atau dia bisa ada perkiraan hari ini hujan dan esoknya ada panas. Dan ada minggu berikutnya dia termasuk di bulan hujan, dia ada bulannya waktu hujan dan ada kemarau. Dan ada kedua tren belanja online selama pandemi. Jadi yang COVID contohnya kemarin di tahun 2020 ada COVID-19 itu. Jadi semua apa-apa dilaksanakan ada jaga jarak. Bisa kita pakai dengan online atau lewat digitalisasi.
digunakan dalam suatu pola. Contohnya yaitu ada sistem rekomendasi e-commerce Indonesia. Contohnya ada Shopee, ada TikTok, ada Lazada, dan Tokopedia. Itu adalah contoh-contoh e-commerce yang bisa dilakukan selama dalam digital. Ada kedua, ada prediksi kemacetan di kota-kota besar. Jadi sementara ada alat yang bisa memprediksikan apa di jam sekian begini dia bisa ada kemungkinan macet, kemungkinan dia tidak macet. Itulah yang digunakan dalam bentuk digital. Selanjutnya itu ada abstraksi dalam berpikir komputasional. Definisi atau pengertian dari abstraksi itu adalah menyederhanakan suatu masalah dengan fokus pada informasi penting. Contohnya bisa kita gunakan ke peta transportasi umum. Jadi nantinya kalau ada biasa sekarang mobil yang menggunakan digital, dia ada maps-nya tersendiri di dalam mobil itu. Jadi ada maps yang menentukan di mana letak dari suatu alamat. Nanti yang biasa tidak tahu mengemudi, tidak tahu DP jalan, jadi tetap bisa digunakan peta digitalnya. Jadi ada kedua, di sini ada maksud dari peta transportasi umum itu menghilangkan detail yang tidak relevan. Maksudnya alamat yang tidak valid. Jadi bisa dicegah kemungkinannya yang tidak bisa ditemukan alamat itu. Kedua ada fokus pada rute dan stasiun utama. Jadi peta digital itu digunakan bisa untuk melatih fokus atau memberitahukan kepada supir itu atau pengguna transportasi supaya bisa mengetahui rute yang jelas-jelas dituju saat ini. Kemudian penerapan yang dilakukan di Indonesia misalnya adalah desain aplikasi transportasi online. Misalnya Gojek, Maxim, Grab. Itu adalah aplikasi transportasi online. Kemudian kita lanjut di bentuk algoritma. Algoritma atau biasa langkah-langkah pemecahan suatu masalah. Jadi dia adalah sebuah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Contoh sederhana dalam algoritma itu adalah resep masakan Indonesia. Jadi di sini ada resep yang biasa ada dituliskan, ada dari cara, dari bahannya, ada kemudian cara membuatnya. Kemudian ada algoritma pencarian Google yang biasa kalian gunakan. Google juga termasuk dengan digital. Kalian sudah menggunakan perangkat digitalnya. Kemudian ada sistem sortir dalam aplikasi e-commerce lokal. Jadi dia yang aplikasi pembelajaran online atau aplikasi Gojek atau yang penggunaan yang dalam bentuk online dari lokal. Lokal itu tersedia di negara sendiri, Indonesia. Kemudian kita masuk di berpikir komputasional itu sudah selesai. Kemudian kita masuk ke literasi digital. Literasi digital, pengertian dan pentingnya suatu literasi digital. Jadi di sini definisi dari literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Contoh dari komponen literasi digital diantaranya adalah satu, penggunaan perangkat digital. Yang misalnya di mana perangkat digital itu adalah salah satunya ada handphone, ada laptop yang biasa kalian gunakan. Kemudian ada kedua, pencarian dan evaluasi informasi. Jadi di handphone itu kita dapat menemukan informasi atau kalian ada kerjakan tugas. Jadi informasinya bisa kalian dapatkan di perangkat digital itu. Kemudian ada ketiga, komunikasi digital. Komunikasi digital selalu kalian gunakan biasa menggunakan ada WhatsApp, Facebook, Messenger, bisa kalian gunakan. Ada Twitternya, ada Telegram, itu adalah bentuk komunikasi digital. Kemudian ada keamanan online. Keamanan online maksudnya di sini adalah data-data yang kalian masukkan ke perangkat digital itu akan ada perlindungan dari pihak digital itu. Jadi data-datanya kamu tidak akan tersebar di tempat lain, kecuali aplikasi-aplikasi digital yang kalian gunakan dalam bentuk spam. Itu akan mempengaruhi data-datanya kalian, akan tersebar. Nah, di sini ada relevansi dengan perkembangan digital di Indonesia. Jadi
penggunaan literasi digitalnya dia akan menjadi relevan dengan seiring perkembangan zaman yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kamu sudah merasakan di era digitalnya. Indonesia sekarang sudah menggunakan perangkat digital, sudah sedikit lebih berkembang. Kenapa Indonesia belum tergolong ke negara maju? Indonesia masihlah suatu negara yang berkembang. Penggunaan perangkat digital. Jadi di jenis perangkat seperti tadi yang Ibu sebutkan, perangkat-perangkat digital yang sudah kalian gunakan adalah smartphone atau dia handphone pintar yang biasa kalian sebutkan handphone yang kalian pakai. Kemudian ada tablet, laptop, komputer. Kemudian kedua adalah keterampilan dasar. Keterampilan dasar dari sebuah penggunaan perangkat digital yaitu mengoperasikan sistem operasi. Jadi kamu menggunakan aplikasi WA itu, jadi kamu sudah mempelajari bagaimana cara pengoperasiannya, bagaimana cara menggunakan telepon dalam via WA. Kemudian ada ketiga, ada mengelola file dan folder. Ada yang tahu file atau folder? Filenya itu dia bentuk dokumen. Dia suatu dokumen, biasa foto, biasa dokumennya. Kalau folder itu dia terisi semua file-file yang ada. Dia di folder itu adalah kumpulan filenya. Tren penggunaan smartphone di Indonesia. Jadi sekarang sudah trennya, sudah zamannya penggunaan HP di Indonesia. Apa-apa sudah lewat HP, apa-apa sudah lewat HP. Pencarian dan evaluasi informasi online. Jadi di sini penggunaannya literasi digital atau perangkat digitalnya dia ada teknik pencarian efektif menggunakan mesin pencari. Jadi di mesin pencari contohnya yang tadi kalian lihat, Ibu menggunakan ChatGPT itu, dia ada tekniknya atau ada kata-kata yang harus kita masukkan sehingga hasilnya bisa secara detail. Kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dari kata yang kita masukkan atau bentuk font yang kita masukkan di mesin pencari. Kemudian ada evaluasi kredibilitas sumber informasi. Jadi dia akan mengevaluasi bagaimana itu kevalitan suatu informasi dengan berdasarkan sumber informasi tersebut. Kemudian ada mengenali berita palsu dan misinformasi. Berita palsu biasanya kalian selalu kenal dengan hoax. Hoax itu merupakan suatu berita palsu atau misinformasi itu ketinggalan berita. Itu misinformasi, dia sama dengan ketinggalan berita. Contoh dari pencarian evaluasi dan informasi online ini adalah fact checking platform di Indonesia atau cekfakta.com. Bisa kalian buka di websitenya. Itu adalah cekfakta.com. Nanti kemudian kita lanjut ke komunikasi digital yang efektif. Di situ ada bentuk-bentuk platform komunikasi populer di Indonesia. Misalnya contohnya di situ ada media sosial. Media sosial biasa kalian gunakan itu yang ada di contoh adalah Instagram, Twitter, dan TikTok. Yang selalu pengguna TikTok yaitu adalah salah satu platform komunikasi di era digital. Kemudian ada aplikasi pesan instan yang WhatsApp sama Line. So, pernah menggunakan Line? Itu aplikasi Line juga agak beda-beda tipis dengan WhatsApp. Dia menariknya di Line itu ada icon-iconnya yang unik. Dia bisa pakai grup juga di Line itu. Kemudian ada etika berkomunikasi online. Jadi maksudnya di etika berkomunikasi online itu ada maksudnya etikanya tidak bisa menyebar sembarangan. Yang seperti penggunaan WA di grup tidak bisa menyebar misalnya ada grup dipakai untuk pendidikan atau suatu bidang studi. Jadi tidak bisa penyebaran berita di luar bidang studi tersebut. Itu ada etikanya dalam suatu grup. Kemudian ada
memahami privasi dan pengaturan keamanan. Jadi data-datanya orang yang ada di situs atau di anggota grupnya tidak bisa kita sebar luaskan. Kita lanjut ke keamanan online dan perlindungan data. Di keamanan online itu kita harus ada cakupan-cakupan tertentu, yaitu ada pentingnya kata sandi yang kuat. Kedua, ada mengenali phishing dan scam online. Ketiga, perlindungan data pribadi. Kemudian ada undang-undang IT dan implikasinya bagi pengguna internet di Indonesia. Jadi pengguna internet itu semua ada undang-undangnya. Jadi kalian salah gunakan suatu website, kena perlindungan undang-undang. Hati-hati ada scamnya. Jadi jangan sembarang klik-klik website yang dibagikan, nantinya data kamu yang akan disebar luaskan. Ada lanjut ke berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat diterapkan melalui aplikasi dalam pendidikan. Aplikasi dalam pendidikan, contohnya di situ ada pemrograman blok atau Scratch. Contohnya di sini. Ini adalah pemrograman dalam website Scratch. Kalian bisa buat suatu game menggunakan website ini. Scratch. Jadi bisa kamu buat ini robot. Ada kan di sini ada robot, boleh kamu buat maju, mundur, ke samping. Bisa. Dia di aplikasi Scratch. Dan ada yang kedua, robotika sederhana. Robotika sederhana itu kita akan pakai di Blogger. Ada blognya. Ada blog website tersendiri untuk robotika sederhana. Kemudian kedua, ada penggunaan dalam bisnis. Jadi berpikir komputasional atau yang digunakan dalam bisnis itu adalah untuk gunanya menganalisis data penjualan. Misalnya ini penjual, jadi dia bisa dapat tahu bagaimana data-data dari hasil penjualannya. Jadi literasi digital dan peluang kerja di Indonesia. Di literasi itu ada peluangnya. Di dalam era digital itu ada peluang kerjanya. Di antara itu adalah perkembangan ekonomi digital. Yang kedua, peluang karir di bidang teknologi. Misalnya untuk mengembangkan suatu aplikasi. Jadi kamu ini bisa buat suatu aplikasi di dalam web tersebut. Buat iklan melalui webnya AI ini bisa. Kemudian ada analisis data. Analisis data maksudnya di sini kamu dapat menganalisis hasil-hasil dari bisnisnya kamu, dari produk penjualan bisa kamu analisis datanya. Kemudian ada spesialis keamanan cyber. Dia cyber seperti digunakan pernah dengar kata cyberbullying, ada cyber hoax. Jadi di situ ada spesialis keamanannya. Ketiga, ada pentingnya keterampilan digital dalam berbagai sektor. Jadi keterampilan digital itu begitu penting sekarang di dunia modern, di era modernnya. Dia sangat penting digunakan. Tantangan dan peluang era digital Indonesia. Tantangannya satu adalah kesenjangan digital antar daerah, infrastruktur internet yang berkembang, program pemerintah seperti Palapari. Palapari itu ada satelitnya. Sekarang Indonesia memiliki satelit Palapa. Jadi ada peluang inovasi dan kewirausahaan digital. Jadi di sini Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk pembahasannya, apa itu berpikir komputasional? Di sini ada bagaimana caranya kita berpikir komputasional dapat menyelesaikan suatu masalah. Jadi silakan kerjakan bagi satu kelompok ini sudah Ibu bagi, nanti
Kita lanjut ke diskusinya. Udah? Paham materinya? Paham. Oke. Jadi cukup sekian materinya. Nanti kelompoknya ini dikerjakan secara kelompok di rumah. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sudah, kesimpulannya, berpikir komputasional